Beginilah demokrasi. Gaduh, berisik. Tapi inilah cara yang kita sepakati untuk mencari pemimpin masa depan. Dalam kegaduhan demokrasi itu ada celah terciptanya bibit konflik. Salah satunya rasa fanatik berlebihan. Mau tahu lebih jauh? Ayo, kita temui Profesor Hamdi Muluk. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Untuk tahu bahayanya fanatisme, kita mesti balik ke Jerman pada pertengahan 1930-an. Waktu itu, Jerman lagi hancur-hancurnya. Ekonomi mereka tumbang, dihajar krisis keuangan di Eropa dan Amerika. Ditambah, Jerman baru saja kalah di Perang Dunia Pertama. Jutaan orang menganggur, miskin, lapar, dan frustasi. Sampai akhirnya, Adolf Hitler dan Partai Nazi terpilih dalam pemilu, menegakkan fasisme dan membunuh demokrasi. Adolf Hitler, menurut Profesor Hamdi, mendapat loyalitas tunggal di negara itu dengan cara memanipulasi ketakutan rakyat Jerman. Fasisme, militerisme, totalitarianisme, ya kan? Dan dia akan menjadi sangat agresif. Yang ada adalah win or lose gitu dalam sebuah relasi sosialnya. Yang lain harus kita perangi, dan dia ekspansif, menganeksasi, menginvasi, dan penaklukan. Karena perang itu adalah ditaklukkan yang lain, dan kita memenangkan perperangan di seluruh dunia itu. Inilah Perang Dunia Kedua gitu. Basis psikologinya sama seperti Anda bilang itu. Fanatisme buta yang sudah nalar, sudah nggak jalan. Dari fanatisme ke barbarisme, jaraknya hanya satu langkah. Begitu kalau kata Denis Diderot, filsuf Prancis pada abad ke-18. Repotnya, fanatisme buta itu bisa tumbuh subur di iklim politik yang demokratis. Orang yang fanatis, berlebihan, itu bisa melakukan bias kognitif namanya. Secara psikologis, kognisinya itu, cara berpikirnya itu sudah bias. Jadi kadang-kadang dia tidak bisa lagi menerima kebenaran dari kelompok yang lain. Hanya kelompoknya yang benar. Ditampilkan fakta-fakta tertentu, dia pilih-pilih. Kalau cocok dengan untuk membenarkan kelompok saya ambil. Yang enggak, saya abaikan. Itu namanya bias konfirmasi. Jadi Anda cenderung mengambil apa yang Anda suka saja. Kalau begitu, fanatik pada suatu hal termasuk politik, itu nggak boleh. Dalam beberapa titik, perasaan kecintaan terhadap kelompok sendiri itu, dan orang ingin berjuang untuk kelompok itu sesuatu yang lumrah dan alamiah. Dalam politik, kadang-kadang itu malah diperlukan. Apa yang kita sebut sebagai gejala partisanship itu. Jadi orang punya partisan dengan kelompok, dengan partai tertentu. Dan itu membuat loyalitas, dan itu membuat orang rela untuk bekerja secara sukarela untuk partai itu. Jadi dia ada bentuk dukungan, bentuk partisipasi. Nah, itu jadi positif kan? Coba kita pelajari. Demokrasi di Amerika Serikat. Pemilih di sana terbelah menjadi dua bagian besar. Kelompok konservatif pendukung Partai Republik dan kelompok liberal penyokong Partai Demokrat. Mereka terkenal fanatik terhadap partai masing-masing. Itu sebabnya angka pemilih mengambang atau swing voters di sana relatif rendah. Kode kita, repotnya adalah multipartai, pendukung itu nggak stabil, partisanship itu rendah. Paling partai yang punya partisanship yang bagus, party identification nama lainnya, paling PDIP, itu juga kecil katanya, dia nggak sampai 11%. Ini PKS, kecil juga, nggak nyampe 4% gitu. Ada partai lain itu naik turun, begitu nggak stable gitu, nggak stabil gitu loh. Jadi makanya orang bilang demokrasi gitu tuh aneh di Indonesia itu. Pemenang pemilu bisa ganti-ganti tiap pemilu. Faktanya begitu. Musim kampanye pemilu hampir tuntas. Yang bikin was-was, populisme berbasis agama semakin mengganas. Politikus masih asyik memainkan identitas, mengipas pemilih supaya tetap panas. Ketika misalnya yang bersifat emosi itu dalam bentuk fanatisme gitu, menggoda-goda kita, fanatisme buta itu, kontrol dengan nalar itu aja. Atau kita ingatkan, bro, sis gitu loh. Look at yourself, lihat pada dirimu. Apakah sekarang kamu sudah diselimuti oleh perasaan kebencian, fanatisme yang berlebihan, sehingga membutakan nalarmu? Pakai nalarmu, udah.
Buka cakrawalamu, jangan berpikir tertutup. Selalu menyediakan ruang untuk kritik, menyediakan ruang untuk keraguan. Jangan pernah fanatisme buta. Terima bulat-bulat semua informasi tanpa kritik gitu. Itu akan menjerumuskanmu pada lubang, pada jurang gitu loh. Jadilah pemilih yang kritis gitu. Itu hanya satu cara menyelamatkan demokrasi kita. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.